Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya zal jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah amma ba'du. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Fajri dari Prodi S1 Statistika. Saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami, yaitu penelitian tentang pengaruh game online terhadap perilaku mahasiswa Statistika 18. Nah, di sini yang menjadi latar belakang dari penelitian ini adalah internet berkembang begitu pesat, tidak hanya untuk browsing dan berinteraksi lewat situs jejaring sosial. Kehadiran internet juga dimanfaatkan sebagai sarana bermain game online secara bersamaan. Melalui game online itu sendiri memiliki banyak peminat, baik usia anak-anak, muda, dewasa maupun lanjut usia. Untuk itu kami ingin mengetahui apakah game online ini Nah, di sini yang menjadi rumusan masalah kami dalam penelitian yaitu bagaimana pengaruh game online terhadap perilaku mahasiswa, bagaimana pengaruh game online terhadap nilai perkuliahan mahasiswa. Kemudian tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh game online terhadap perilaku mahasiswa, untuk mengetahui pengaruh game online terhadap perkuliahan mahasiswa. Nah, di sini kami menggunakan teknik purposive sampling di penelitian kami ini. Purposive sampling itu sendiri pemilihan anggota sampel yang didasarkan atas tujuan dan pertimbangan tertentu dari peneliti. Alasan kami menggunakan purposive sampling karena syarat dari populasi kami haruslah seorang gamers. Dan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan target penelitian, metode purposive inilah yang sangat cocok. Kemudian pertanyaan yang akan kami ajukan itu kami desain terlebih dahulu. Di antaranya kami mengajukan 12 pertanyaan untuk mendapatkan hasil yang kami inginkan. Di sini dapat dilihat pertanyaannya, yaitu dibagi menjadi 2 variabel, yaitu variabel perkuliahan dan perilaku. Kemudian setelah kami desainnya kami buat di Google Form. Nah, di sini kami menggunakan media Google Form untuk dapat memudahkan kami mendapatkan isian dari responden. Berhubungan juga sekarang situasi lockdown. Kemudian itu uji validitas dan uji reliabilitas. Jadi apa itu uji validitas dan uji reliabilitas? Uji validitas itu berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Selain itu, validitas adalah suatu ukuran menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Kemudian, uji reliable. Menurut Mas Risi Ngarimbun, reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai 2 kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliable. Nah, untuk itu agar instrumen kami benar-benar dapat mendapatkan informasi yang kami inginkan dan instrumen itu dapat dipercaya atau konsisten. Oleh sebab itu kami melakukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap 30 responden. Nah, di sini dapat dilihat data yang telah kami dapatkan dari 30 responden mahasiswa Statistika 2018. Pertanyaan ini merupakan jawaban dari responden yang telah kami kodekan menjadi angka. Kami di sini menggunakan software SPSS untuk melakukan uji validitas data. Dari output SPSS dapat dilihat di sini nilai person correlation-nya itu tidak ada yang
kecil dari Airtable. Itu dapat dilihat dari pertanyaan 1, 2, 3, dan sampai 12 itu besar dari Airtable. Airtable kami dengan data 30 dan taraf nyata 5% adalah 0,361. Nah, di sini dapat dilihat bahwa person correlation itu di atas 0,361. Jadi dapat disimpulkan bahwa instrumen kami itu atau data kami itu valid. Kemudian uji reliabilitas data Kronesbeck Alpha. Di sini kami juga menggunakan software SPSS. Dari output SPSS didapatkan Kronesbeck Alpha-nya itu sebesar 0,794. Jika nilai Kronesbeck Alpha-nya ini besar dari 0,6, dikatakan bahwa data ini atau item ini reliable. Maka dapat disimpulkan di sini bahwa kuesioner kami itu reliable karena nilai Kronesbeck Alpha itu besar dari 0,6. Kemudian dari hasil data dari responden yang kami peroleh, di sini didapatkan bahwa dari 30 responden yang mengisi kuesioner, 40% atau 12 orang itu laki-laki dan 40% atau 18 orang itu adalah perempuan. Kemudian data responden selanjutnya, dari 30 responden yang mengisi kuesioner ini, 63%-nya itu adalah jurusan S1 statistika dan 37%-nya itu adalah D3 statistika. Kemudian dari 30 responden yang mengisi kuesioner, 10% atau 11 orang memulai bermain game online sejak SD. 27%-nya memulai sejak SMP dan 27% memulai bermain game online sejak SMA dan 36% bermain game online sejak kuliah. Kemudian lama bermain game per hari. Dari 30 responden yang mengisi kuesioner ini, 54%-nya atau 16 orang bermain game online kurang dari 2 jam dalam sehari. 33%-nya bermain game online lebih dari 2 jam dalam sehari dan 13% bermain game online 2 jam dalam sehari. Nah, dari penelitian ini kami dapatkan hasil kuesionernya. Yang pertama, respon dari pertanyaan pertama. Dari diagram di sini menunjukkan 47% responden setuju bahwa game online mempengaruhi waktu belajar dan 43% responden kurang setuju. Kemudian pertanyaan game online mempengaruhi IPK, dapat dilihat bahwa lebih dari setengah responden menjawab kalau mereka kurang setuju kalau game online mempengaruhi IPK mereka. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, apakah game online membuat mereka malas dalam belajar? Dari diagram dilihat bahwa 57% responden kurang setuju bahwa game online membuatnya malas belajar. Dan untuk pertanyaan keempat, walaupun tugas menumpuk dan besok kuis, apakah mereka tetap bermain game online? Nah, dari diagram di samping dapat dilihat bahwa responden sebanyak 47% tidak setuju kalau mereka tetap bermain game online di saat tugas menumpuk atau ujian. Itu berarti sebagian besar responden tetap mementingkan kuliahnya daripada bermain game online. Kemudian untuk pertanyaan yang kelima, game online mempengaruhi kehidupan sosial. Dari diagram di samping dapat dilihat bahwa sebagian besar responden kurang setuju kalau game online mempengaruhi kehidupan sosial mereka. Tapi ada 3 orang responden yang merasa sangat setuju kalau game online mempengaruhi kehidupan sosial mereka. Kemudian dari pertanyaan yang keenam, game online mempengaruhi aktivitas sehari-hari.
Pada diagram di samping dapat diketahui responden membuat aktivitas sehari-hari mereka terpengaruh atau terganggu. Kemudian untuk pertanyaan ke-7, bermain game online menyebabkan kurang tidur atau sering bergadang. Dari diagram tersebut, kebanyakan responden kurang setuju kalau game online membuat mereka kurang tidur. Jadi mereka bisa membagi waktu mereka antara bermain game online atau bergadang. Untuk pertanyaan yang ke-8, game online memudahkan dalam menambah teman. Nah, dari diagram di samping dilihat jawaban terbanyak yaitu setuju. 40% setuju kalau game online memudahkan mereka dalam menambah teman. Kemudian untuk pertanyaan yang ke-9, game online membuat boros uang atau kuota. Nah, didapatkan dari diagram tersebut disimpulkan kalau pengeluaran responden bertambah semenjak bermain game online. Karena mereka itu membeli kuota untuk bermain game online. Kemudian untuk pertanyaan ke-10, merasa kesal atau marah saat aktivitas bermain game online terganggu oleh orang lain, misalnya teman atau keluarga. Nah, didapatkan dari diagram di samping bahwa ada yang kesal atau marah saat aktivitas bermain game online-nya diganggu, tapi ada juga yang tidak merasa demikian. Nah, itu biasanya tergantung kepada orang-orang yang bermain. Kemudian untuk pertanyaan yang ke-11, berkata kotor saat kalah bermain game. Dari diagram tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besarnya ini tidak berkata kotor saat bermain game. Sebanyak 53% itu tidak setuju kalau berkata kotor saat kalah bermain game. Kemudian pertanyaan yang terakhir, weekend dimanfaatkan untuk bermain game online daripada kegiatan lain, misalnya melakukan hobi, kegiatan kampus atau belajar. Nah, dari diagram ini didapatkan sebagian besar responden kurang setuju kalau weekend mereka digunakan untuk bermain game online. Nah, kesimpulan dari penelitian kami ini, dari beberapa pertanyaan telah kami ajukan, dapat disimpulkan bahwa responden, yaitu mahasiswa statistika tahun masuk 2018, berpendapat kalau game online tidak mempengaruhi mereka dalam proses perkuliahan. Hal itu terbukti bahwa banyaknya mahasiswa yang menjawab kurang setuju ketika game online mempengaruhi IPK mereka, waktu belajar mereka, dan juga mereka tetap lebih mementingkan mengerjakan tugas dan belajar dibandingkan bermain game online. Namun dari sisi lain game online ternyata mempengaruhi perilaku mereka. Hal itu terbukti bahwa sebagian besar mahasiswa statistika tahun masuk 2018 merasa kalau mereka menjadi boros semenjak bermain game online karena digunakan untuk membeli kuota. Ada yang begadang untuk bermain game online, kesal atau merasa aktivitas bermain game online-nya diganggu oleh orang lain. Nah, dari segi itu sendiri ternyata ada juga dari segi perilaku itu sendiri ternyata ada juga dampak positif, yaitu sebagian dari mereka merasa game online lebih memudahkan mereka dalam menambah teman. Nah, sekianlah hasil dari penelitian kami dan kesimpulannya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.